pada saat momen deklarasi itu saya sedih, Bang, nangis saya. Saya ngelihat ya kita nggak sangka ada satu momen yang memang saya anggap itu menjadi magic moment dan sejarah terdahsyat. Kita bisa deklarasi bersama-sama. Nah, itu maksudnya dampaknya itu ke arah sana juga gitu. Di satu sisi kita dapat bicara soal declare say no to drugs nih. Di satu sisi teman-teman band juga meluapkan selama 2 tahun mereka tidak pernah perform ya. Di satu sisi juga ya mudahan nanti ada berkahnya untuk mereka ke depannya. Pak Presiden, tolong bantu NTB. Pak Jokowi, Bapak misalkan 3 periode Pak, saya dukung, oke. Pony Romain, bicara santai. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di podcast Bicara Santai. Hari ini saya mau bicara santai dengan satu orang yang kemarin cukup menggemparkan nih, banyak sekali dibicarakan di Nusa Tenggara Barat karena beliau salah satu ya inisiator dari kembali aktifnya musik di NTB pasca pandemi COVID-19. Saya sedang bersama dengan Bang Poci. Itu panggilan akrabnya. Tapi biasanya dipanggil Bang Lalu. Kalau nama panjang sih Lalu Chandra Yudhistira. Tapi karena teman-teman gitu, istilahnya nama panggung ya. Nama panggung itu seringnya dipanggilnya Poci gitu. Iya, jadi akrabnya manggilnya Poci aja. Iya, benar-benar. Biasanya anak band tuh pasti punya nama panggung nih. Iya. Orang bingung kadang ini namanya siapa, Mas? Ya udah terserah. Mau bingung juga kita mau kenalan namanya Chandra apa Poci gitu kan. Oh gitu. Kalau saya karena depannya Lalu, ini tradisi orang Lombok. Iya. Kalau nama depannya tuh Lalu harus dipanggil Mi. Oh iya, kebanyakan gitu. Gak usah kaku banget itu. Oh, kaku banget ya, iya. Gak usah. Siap. Kita mah santai. Jadi teman-teman semua, karena hari ini kita bicara santai, kita mau gali banyak hal nih Bang. Iya. Khususnya berkaitan dengan anak muda di NTB, dunia seni di NTB. Tapi sebelum kita bicarain tentang itu lebih jauh nih Bang, kalau sekarang kesibukan apa Bang? Ya alhamdulillah, kesibukan saya itu masih di pekerja kreatif. Kebetulan saya ada perusahaan di bidang event organizer. Dan saya juga ya karena berkaitan sama dunia kreatif ya sehari-hari itu ngumpulnya sama orang-orang yang alhamdulillah gitu ditemukan dengan circle yang orang-orang kreatif gitu. Ya kayak ini nih sekarang ini termasuk orang kreatif nih. Bener-bener podcast Bicara Santai ini ruang kreatif. Ruang kreatif. Berarti yang agak gugup berarti saya sekarang Bang. Saya ketemu dan bicara santai sama gurunya langsung berarti. Enggak, sama kita lah, sama-sama belajar lah. Oh siap Bang. Nah itu kemudian yang bikin teman-teman di podcast Bicara Santai ini Bang penasaran. Karena mungkin kalau dari saya mungkin ya experience-nya barulah di dunia digital, di dunia kreatif seperti ini. Teman-teman ini mau tahu gimana sih perjalanan misalkan dari awal Abang merintis, kenapa harus terjun ke dunia kreatif Bang? Kalau menurut saya pertama ya, basically saya dulu zaman SMA tuh sering ngeband. Saya ngeband. Dulu saya punya band di Lombok itu kelas 2 SMA namanya Daun Band dulu. Daun Band. Iya, Daun. Kalau yang hijau daun bisa? Bukan. Itu waktu saya hijrah ke Jakarta satu label sama mereka. Oh gitu, bener ini Bang? Bener. Oh hijau daun. Iya, satu label sama mereka. Nah, jadi saya punya band dulu namanya Daun, habis Daun berubah jadi Sayap. Sayap lagi, saya ke Jakarta dikontrak sama Naga Suara 2 tahun. Zaman itu ya. Iya. Nah, terus udah, tapi karena vokalis saya meninggal, jadi saya balik ke Lombok lagi. Dan setelah saya balik ke Lombok, karena banyak link teman-teman di Jakarta tuh lumayan ada saya lempar satu lagu dan alhamdulillah itu sangat mengejutkan sebenarnya lagu itu. Boomingnya di Malaysia. Justru boomingnya di Malaysia. Di Malaysia. Yang hot topik di trending di semua radio itu selama 6 bulan di Malaysia. Namanya Selasa Band. Kalau di Indonesia emang nggak ada yang tahu. Kalau di Malaysia, ya alhamdulillah pada saat itu ada teman kebetulan si Dennis Nirwana Band. Kebetulan dia banyak link di Malaysia. Dia bilang sini minta lagu satu gitu dia. Mau ngapain kan? Sini iseng-iseng kata dia. Ternyata dilempar di Malaysia. Di top chart di radio-radio Malaysia itu nomor 1 selama 6 bulan. Akhirnya ya iseng-iseng gitu saya nyampe Malaysia, oh ternyata bener juga gitu, lagu itu sana sini lagi diputer, di mall diputer, di bandara diputer, oh gini. Padahal itu nggak diseriusin, malah sesuatu hal yang nggak diseriusin. Waktu ke Jakarta kan dulu kita serius, di Malaysia malah nggak diseriusin, ya syukurnya begitu. Justru itu yang booming. Dan di Malaysia tuh kita satu label sama Siti Nurhaliza. Iya. Nah setelah itu ya namanya juga dimain-mainin gitu, nggak diseriusin, akhirnya udah gitu aja. Tapi dalam proses saya ke Malaysia itu saya sudah buat satu satu payung atau wadah kreasi di Nusa Tenggara Barat waktu itu. Saya udah mulai bergerak di bidang event organizer. Jadi saya kumpulin nih teman-teman yang bekerja kreatif, ada yang dari musisi, ada yang dari teater,
Ada yang dari basically dari orang desain, ada yang dari multimedia saya kumpulin. Ayo udah kita buat gitu. Ya pokoknya anak-anak muda NTB yang punya kreativitas Iya. itu kita tampung jadiin satu. Jadiin satu. Ya udah kita buat bareng-bareng. Benar sih, benar sih. Dan menurut saya nih kalau sekarang ini cuannya lumayan dapat gitu kan. Di Kalau dunia bicara- kreativitas. Iya, iya maksudnya ya kita bicara soal Lombok sekarang kan apalagi dengan adanya sirkuit ya. Udah sangat mendunia banget dan orang-orang kreatif itu lagi dibutuhin. Cocok. Nah, makanya saya bilang pola peluang untuk mencari cuan itu besar di dunia kreatif. Oke. Asal tetap biasa ngelihat peluang ini bagusnya apa, bisa nggak nih? Gitu. Dan kembali lagi pada anak mudanya, mau apa enggak? Mau apa enggaknya nih gitu. Iya, kan? iya. Yang menjadi menarik nih Bang, kan tadi tuh Abang kemudian sampai nampung nih teman-teman yang punya kreativitas di bidang ini dan sebagainya. Pokoknya teman-teman yang kreatif lah. Iya. Jadi satu wadah sehingga mereka itu bisa terfasilitasi dan bisa sama-sama berkembang. Itu Iya, yang paling penting. iya. Cuman apa yang membuat misalkan Abang sampai berpikir seperti itu bahwa orang-orang Lombok juga bisa loh ya nunjukkan kreativitasnya. Saya melihat yang pertama kalau bicara soal kreatif itu nggak ada matinya. Iya. Mau kita sampai umur kita sampai uzur aja, kalau kita bisa asah kepala kita untuk berpikir kreatif, dia akan terus berpikir kreatif. Iya. Nah, jadi saya ngeliat ini satu peluang bagus gitu. Pada memang saya ngebaca Sikon juga pada saat itu, saya ngelihat pariwisata di Lombok waktu itu lagi mulai digeming-gemingkan. Nah, akhirnya saya berpikir ya udah, saya buat aja satu tim kreatif gitu untuk bergerak di dunia kreatif ini. Alhamdulillahnya sampai sekarang masih tetap eksis. Saya sih percaya Bang gini, event internasional tuh bisa datang ke Lombok kalau memang ada IO atau tim-tim kreatif yang memang sudah profesional. Bener. Itu yang paling penting Bang, karena iya sebenarnya kita NTB ini punya nilai jual itu Bang. Kita pariwisata ada, sangat. Ya anak mudanya luar biasa. Yang kemarin itu Bang termasuk berarti? Yang kemarin di Taman Sangkaryang itu termasuk enggak? Iya, alhamdulillah yang di Taman Sangkaryang itu dari kegelisahan. Memang ada sedikit momen dalam bukan ini momen yang negatif menurut saya. Ya, kalau boleh saya sebutin ada beberapa media waktu itu. Iya. Karena ada kasus bicara soal anak band. Iya. Bicara soal anak band yang tertangkap membawa narkoba. Iya. Dalam bentuk ganja sejumlah yang lumayan besar ya, hampir 1 kilo itu. 1 kilo, kalau di media sih 1 kilo gitu. 1 kilo. Ya, saya bilang, ini kok kenapa di framing anak bandnya gitu? Kenapa nggak disebut oknum aja atau personal aja gitu? Nah, akhirnya dari kegelisahan itu dipublish di media. Dengan kejadian itu saya bilang, saya konsolidasi teman-teman band musisi ini. Se-NTB? NTB, saya broadcast, saya blast gitu. Ya alhamdulillah responnya teman-teman bagus. Iya nih harus kita tepis nih isu ini, jangan sampai ada isu-isu yang enggak lagi. Ini orang kita udah baik-baik aja kok, jangan-jangan ini macam lah gitu kan. Iya. Ya udah, dengan berangkat dengan kegelisahan yang sama, kita sepakat ayo kita buat acara yang sederhana aja. Yang penting kita deklarasi, kita tepis, kita counter isu-isu yang berbicara soal kejadian yang kemarin katanya. Iya. Oh ya, akhirnya sepakat semua. Ya udah ayo sepakat. Benar. Rencananya mau buat acara kecil, tapi dari vendor ya, rekanan-rekanan itu dari vendor sound system, vendor set, dari broadcast yang sebar itu, jadinya mereka juga kenapa nggak sekalian aja gitu? Ya udah saya support ini kata dia. Saya support stage kata dia. Oh serius kata dia. Iya. Si vendor sound, ya udah saya support sound. Oh serius. Lagi vendor stage-nya buat 2 stage, saya support satunya. Sound satu lagi, saya yang pasang di satu lagi. Hah? Serius ini? Jadi sebenarnya awalnya mau sederhana banget, tapi alhamdulillah dengan kita satu frekuensi, jadinya cocok. Kita saling support dan ada ya kebetulan di sini ini baru terbentuk ya asosiasi aspek namanya, asosiasi pengusaha penyelenggara kegiatan. Itu terlibat EO se-NTB ini terlibat di sana semua. Iya. Dari asosiasi ini bilang, "Ya udah ayo kita siap bantu." Jadi serius gini gitu kan? Saya juga nggak nyangka juga. Kok bisa jadi serius gini? Ya udah ayo. Karena saya berpikir secara pribadi bahwa siapapun yang mau berniat baik di acara ini saya terima. Itu prinsip saya begitu. Saya bilang sama teman-teman band, siapapun yang mau mensupport kita apapun bentuknya, kalau dia ingin bergabung, kita menjadikan satu frekuensi, ayo kita gas, saya bilang. Dan akhirnya digas? Ya alhamdulillah, malah digas benar-benar di full gas gitu kan. Galnya full. Banyak malah teman-teman band itu yang
Yang mohon maaf kita nggak bisa kasih mereka kesempatan karena waktu terbatas. Iya. Yang kemarin itu ada 29 band. 29 band. Sebenarnya yang sudah confirm untuk siap gabung itu untuk mau perform itu hampir 40-an. Oke, animonya luar biasa, Bang. Tapi saya bilang teman-teman yang nggak perform silahkan, harus datang kita deklarasi bareng. Dan alhamdulillah satu frekuensi mereka bilang ayo siap kita deklarasi. Oke. Waduh, saya ngebayangin event yang kemarin tanggal 24 Juli di Sangkaryang itu. Iya. Pada saat momen deklarasi itu saya sedih, Bang, nangis saya. Iya. Saya lihat videonya tuh, Bang. Gitu. Lihat videonya. Oh, saya ngelihat ya kita nggak sangka ada satu momen yang memang kalau kita jadi penyelenggara kegiatan itu saya anggap itu menjadi magic moment dan sejarah terdahsyat. Oke. Kita bisa deklarasi bersama-sama, mendeklarasi membacakan satu naskah yang dari BNN. Iya. Itu dibaca dengan ribuan orang. Ribuan orang yang serentak. Yang awalnya memang teman-teman band, tapi alhamdulillah masyarakat yang menonton ikut untuk mendeklarasi. Saya kebetulan lagi di atas stage waktu itu, yang mimpin deklarasi Pak Wali Kota, Pak Mohan, ya, didampingi oleh Kapolres dan BNN. Saya bilang, itu saya nggak bisa. Ini gila sih ya. Iya, awalnya dari sesuatu yang kecil, tapi alhamdulillah responnya bagus dan kita kolaborasi, kita kolaborasi di sana. Iya. Dan bisa seperti itu. Dan itu sama sekali tidak ada yang dibayar dan mereka tuh bergerak itu dari hati mereka. Dari hati. Dan orang yang bekerja di sana itu benar-benar tergerak dari hati mereka. Contoh ya, ada gabungan dari asosiasi yang saya bilang tadi, aspek tadi itu kan gabungan dari beberapa perusahaan EU yang mereka bergerak tanpa ada berpikir profit oriented dan lain sebagainya. Iya. Kita di sini kita satu visi. Oke. Saya bilang ya syukur alhamdulillah, saya bilang ya mungkin niat sama-sama kita punya niat baik, Allah ngasih saya bagus jalannya dan semoga saya bilang saya tekankan di teman-teman, semoga ada hikmah yang sangat luar biasa dari event yang kita selenggarakan bersama ini untuk ke depan. Tapi kalau menurut saya, Bang, dari event itu ya ada dua hal yang paling penting menurut saya. Yang pertama, menepis anggapan bahwa anak-anak band itu ya pasti pakai narkoba, pasti pemakai lah gitu. Nah, image-nya kan seperti itu, karena nggak sedikit di Jakarta kayak gitu semua. Kemudian kedua adalah momen kemarin itu yang tanggal 24 ini itu adalah momen kebangkitan kreativitas NTB pasca pandemi COVID-19. Kalau menurut Abang gimana? Emang benar. Kan kita juga teman-teman band ini sudah lama dikurung ya, hampir 2 tahunan lah kita sama-sama tahu pandemi ini kan. Ya mungkin itu juga yang membuat ya udah ayo kita pengen manggung nih gitu kan. Ya udah sekalian geber ya. Yang saya bilang tadi disupport dengan banyak teman-teman vendor juga ya. Wah, semua dari pihak pemerintahan kota juga support, dari pihak Polres juga support, BNN juga support dalam artian mendukung ya. Ayo gerakan ini bagus gitu. Bagus. Dan teman-teman band ayo gitu kita barengan sini. Jadi momen kemarin tuh kayak semacam menjadi momen showcase-nya teman-teman band. Iya. Ya kita tahu bahwa di Lombok sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya festival yang kedepannya ya. Ya semoga nantinya si direktur festival ini melihat teman-teman itu menjadi satu istilahnya, wah ini bagus nih, mungkin bisa dikombinasi atau mereka bisa bagaimana lah nantinya kedepannya gitu. Saya berharap di satu sisi event kemarin itu kita declare soal say no to drugs, tapi teman-teman band itu juga jual diri, tapi jual dirinya positif ya, bukan jual diri yang enggak gitu. Karena saya yakin pada saat momen kemarin itu banyak direktur event itu yang istilahnya promotor event itu hadir di sana dan melihat, pasti. Dan udah ada buktinya, ada beberapa perusahaan-perusahaan itu nanyakan saya secara pribadi ke saya, Mas, saya boleh minta kontak personnya ini nggak? Saya boleh, saya kasih. Band-band yang tampil di tanggal 24 itu. Nah itu maksudnya dampaknya tuh ke arah sana juga gitu. Di satu sisi kita dapat bicara soal declare say no to drugs-nya, di satu sisi teman-teman band juga meluapkan selama 2 tahun mereka tidak pernah perform ya. Di satu sisi juga ya mudahan nanti ada berkahnya untuk mereka ke depannya gitu. Iya. Ini suatu hal yang fantastis menurut saya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu melumpuhkan semua hal, Bang. Termasuk bidang kreativitas. Sangat, apalagi kami ya. Benar. Penyelenggara event nggak pernah ada event, kan kalau ada event pasti ngumpul-ngumpul kan. Kalaupun ada event paling ya event hybrid gitu. Enggak yang kayak panggung-panggung kan nggak boleh. Panggung besar kan nggak boleh dikunci. Kalau pas COVID yang bisa kerumun itu cuman pas waktu ini, Bang, waktu vaksin. Nah, iya itu jadi kalau pas vaksin bisa.
Ya harusnya pas vaksin itu dikasih hiburan gitu kan, jadi orang nggak jenuh gitu. Cocok. Ya sayangnya tim vaksinnya nggak komunikasikan ke kita sih. Iya, coba langsung ke Bang Chandra, selesai itu barang. Jadi ini menarik nih teman-teman semua. Karena seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa bagaimanapun kreativitas anak muda itu harus terus difasilitasi. Bener. Kalau tidak terfasilitasi kreativitasnya, nggak ada kesibukan ya anak mudanya pakai narkoba. Bener, itu deh. Salah Iya, satunya itu. salah satunya itu. Ya dipikir narkoba enak kali ya. Itu tukang ngabisin duit bro. Duit kalian habis tuh sudah mau kemana lagi? Ntar nggak ada maling pak. Penjara. Sakit. Makanya saya bilang narkoba ini penyakit masyarakat. Kalau kita nggak counter dari sekarang ya habis. Apalagi kita tahu pariwisata kan dibuka sangat lebar ya. Bicara soal pariwisata tuh kan ini gerbang internasional udah dibuka. Berbagai macam orang, berbagai macam budaya ini datang ke sini. Kalau nggak kita mulai campaign seperti ini kan bablas nanti. Kebablasan. Terus anak-anak mudanya nggak siap, akhirnya ngikut budaya mereka, ya udah nyimeng kan. Tahu saya bang. Jadi inilah pokoknya event kemarin itu poinnya adalah untuk menepis stigma masyarakat bahwa anak band itu semuanya adalah orang-orang yang pemakai. Tapi pada intinya teman-teman semua anak band itu sebenarnya enggak semuanya lah pemakai ya, tidak semuanya pemakai. Hanya personal itu penyakit personal. Kita tahu NTB ini kan tempat pariwisata, ya kan. Setelah Bali kan NTB luar biasa, Lombok lah khususnya. Potensi wisata luar biasa, pelancong banyak datang dari mana-mana. Ada fenomena nih bang di anak muda sekarang. Kalau di Jakarta itu ada SCBD, ya kan, yang Citayam Fashion Week, ya kan. Jadi anak-anak mudanya tuh berekspresi, mengeksplor dirinya kan, dengan berbagai gaya dan lain sebagainya. Nah di NTB itu saya belum lihat ada semacam tanda-tanda itu bang. Kemarin sih sebenarnya pada saat momen itu ya, itu sebenarnya ada gimmick-gimmick itu sih rencana Sangkaryang Fashion Week gitu kan. Kita buat gimana jadi apa, pokoknya pada saat momen kemarin itu saya bilang siapa tahu nanti ada JJ Bonge atau Roy. Iya, tapi versi Lombok. Versi Lombok gitu kan. Ternyata banyak loh. Banyak banget yang kemarin anak-anak budaya tuh udah gayanya JJ banget, ada yang Bonge banget, ada yang Roy banget gitu. Tapi sayangnya nggak ke report gitu kan, nggak ke expose. Kita bisa ngelihat dari anak-anak geng-gengnya si JJ, Bonge dan Roy ini kan sesuatu hal yang menurut saya itu sangat luar biasa kreatifnya. Bisa nge-booming sampai se-Indonesia loh. Ini kan sesuatu hal yang kecil nilainya, tapi bisa dahsyat dampaknya. Benar. Tapi mereka itu berpikirnya kreatif. Mungkin mereka tidak menyangka dengan apa yang mereka dapatkan sekarang. Iya. Tapi gerakan itu luar biasa. Saya salut itu. Dan harapan saya teman-teman anak-anak muda di sini nih bisa melihat peluang-peluang seperti itu. Ini banyak nih industri fashion kita di NTB nggak kalah saing. Banyak juga brand-brand lokal yang luar biasa. Iya kan? Kalau di NTB nih bang, misalkan kita mau ngadain yang seperti itu, punya potensi nggak untuk kita? Sangat punya potensi. Iya. Walaupun polanya itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi, nggak masalah. Nggak masalah. Itu pun misalkan itu kan modifikasi dari yang di Jepang kan? Iya bener. Iya. Tapi mudah-mudahan gerakannya itu nggak apa istilahnya sustain ya, nggak sekali pukul langsung pergi. Nah itu yang salah. Harus sustainability-nya tuh harus berkesinambungan. Harus tetap, jangan sampai pukul sekali kabur. Kalau seperti itu nggak bakal bagus. NTB ini sudah menjadi kreatif hub-nya Indonesia dengan adanya Mandalika loh ya. Cocok. Saya sih sepakat itu bang. Cuman nih bang, misalkan kalau ATM tadi lah ya kan, yang dari Jakarta tuh kita modifikasi bawa ke sini. Kira-kira kalau tempatnya nih bang, yang cocok lah bang, banyak di Simpang 5 Ampenan gimana bang? Saya juga gini. Jadi ya kemarin ada sih ya, ada dari pihak dinas terkait gitu. Iya. Dia ngajakin saya collab buat ngangkat nih kota tua ini kayaknya menarik nih. Cocok. Gitu. Iya. Gimana kalau kita gas gitu di kota tua? Saya bilang bisa, sangat bisa. Tapi nanti kita coba konsul dulu sama teman-teman yang penggemar fashion atau memang teman-teman yang di bidang itu. Coba kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi bareng. Kalau ini memang bisa, ya udah gas di sana gitu. Iya. Tapi ini dalam masih proses konsolidasi sih. Konsolidasi. Iya dulu gitu. Iya. Tapi dari pihak pemerintahan, insya Allah saya yakin pasti mendukung. Makanya seperti saya bilang tadi, kita ini menjadi
kreatif hubnya Indonesia nih sekarang nih. NTB Tinggal sekarang kita bisa ngelihat peluang itu apa enggak. Iya. Kalau peluang itu sudah bisa dilihat, diciptain. Iya. Momennya sekarang ini bukan momennya orang, mohon maaf, momennya ini ya momen anak muda nih. Benar, yang Bang. berpikir cerdas, yang berpikir kreatif, udah dituangkan dari satu konsep, serahin ke mereka apa yang kita bisa kolaborasiin, jalan bareng. Iya, yang penting anak muda berani jemput bola lah. Iya, Nah, jangan itu- diem. Kalau jangan diem diem. nggak bisa apa. Jangan hanya sekedar demo-demo nulis di sosmed gitu. Wah, berani-berani ketemunya cep. Ketemunya Susah. sebenarnya nggak berani. Susah. Dan kadang kan gini bang, birokrasi kita itu gini bang, kalau ketemu sama anak muda, pasti yang ditanya itu konsep tentang Iya. daerah atau apa. Kamu punya proposal apa untuk daerah? Iya. Nah kadang kan kita tuh pembicaraannya besar, omongannya berkoar-koar, tapi kita nggak punya konsep. Digali dikit, waduh udah kau tuh benar sih bang, benar. Jangan sampai protes tapi nggak punya solusi. Bego itu namanya. Oh. Iya. Kalau protes tuh harus ada solusinya. Oke, Misalnya kita teriak-teriak, wah kita begini-gini nih, ditanyain solusimu apa? Hah? Gitu. Oh, iya. Protes tapi harus ada solusi, itu cerdas. Oke, artinya apa namanya, NTB berpotensi lah Sangat untuk berpotensi. menjadi pasar kreatif dari Indonesia. Insya Allah Gitu, sangat Bang. itu berpotensi. Kita punya Mandalika. Mandalika ini punya, bukan bicara soal NTB, ini Indonesia dan Cocok. menjadi sorotan dunia. Walaupun momen itu hanya sekedar 2-3 hari ya, tapi multiplier efek dari adanya sirkuit ini, plus itu luar biasa. Benar. Dan itu harus cerdas dibaca oleh anak muda NTB. Benar. Jangan jadi penonton, harus ngambil sikap. Jangan bilang, wah sirkuitnya bagus, ya udah ayo nonton gitu. Ya sama aja, nanti ujung-ujungnya ya mohon maaf kalau misalkan suatu saat kalian duduk hanya sekedar nonton, terus yang luar yang nikmati, ya itu bukan salah siapa, itu salah kalian. Salah kita, benar. Yang menarik juga bang, abang tadi sempat singgung tuh berkaitan dengan teman-teman anak muda yang suka protes. Nah kan biasanya yang suka protes ini kan teman-teman mahasiswa nih, iya kan. Menurut abang sekarang teman-teman yang aktif atau mahasiswa sekarang cuman bisa demo aja emang mereka bang? Enggak, sebenarnya bagus, demo itu bagus lah untuk menyuarakan aksi mereka, itu sesuatu hal yang bagus. Cuman kan sekarang ini kita sudah di zaman yang era semuanya itu digital, di zaman yang era semuanya itu sudah beda, ini dunia ini sudah beda, ya kan? Iya. Kalau mau bicara soal demo, sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Benar, baik-baik aja kalau misalkan menyuarakan aspirasi kita, mulai turun ke jalan, ngangkat bendera apa itu bagus. Tapi menurut saya itu kreatifnya, coba mungkin dikemas lebih kreatif. Nah kayak gini nih, ini menarik nih. Kita bisa demo juga dengan dunia seperti begini, kita bisa demo. Misalkan saya bilang, Pak Presiden, tolong bantu NTB. Ini kan salah satu dari demo juga. Oke. Dan ini kita bicara soal dunia digital ini kan nggak ada batasan. Dunia bisa melihat, iya kan? Bukan hanya sekadar kita bicara ke DPR yang kita ketemu dengan 1, 2, 3 orang. Iya. Tapi kalau bicara soal digital begini, ini kan nggak ada lapisannya. Satu republik tahu bang? Satu dunia tahu. Misalkan saya bilang, Pak Jokowi, Bapak misalkan 3 periode Pak, saya dukung, oke, gitu kan? Kita nggak tahu. Karena inilah seperti ini. Tapi Cocok. ya mungkin beda-beda ya. Harapan saya sih, saya bilang tadi, melihat peluang, melihat konsep, dan melihat pola sekarang itu sudah berbeda. Iya. Makanya zaman ini bukan sudah zaman 98. Kalau zaman 98 iya turun misalnya, gitu. Turun, ya. Tapi kalau sekarang begini nih, demo ini pakai begini bisa nih. Perjuangan jalan raya dan perjuangan media sosial. Bener. Gitu. Nah ini nih penting nih, makanya teman-teman aktivis jangan hanya aktivis di jalan raya, tapi aktivislah di media sosial. Nah, tapi ya menurut pandangan mereka itu bicara soal turun ke jalan itu sesuatu aspirasi yang sangat luar biasa. Ada yang hobi begitu silahkan. Oke. Ada yang hobi begini juga nggak apa-apa. Oke. Kan sama-sama menyalurkan aspirasi. Gitu. Ya, kalau saya hobinya di sini bang. Iya. Hobinya. Tapi by the way bang, dari tadi kita bicara, saya sepintas ngelihat abang kayak Denny Sumargo bang. Seriusan ini? Serius bang dari tadi. Denny Sumargo. Bang Denny Sumargo. Kayaknya kita ini ya bang, pindah posisi bang. Abang aja yang ngomong. Saya yang bicara. Kalau gitu begini, Bang Denny Sumargo datang ke Lombok, Bang. Di sini kita bareng ngobrol gitu kan. Oke, nah, dia juga salah satu benar. penggiat kreatif yang sangat luar biasa, YouTuber yang sangat biasa. Iya, jadi nanti Bang Denny Sumargo kalau ngelihat ini kita ke sini, Bang, collab bareng di sini. Iya, collab bareng nih bang. Cobalah kita coba rasain di mana kreatif dari anak muda NTB, anak muda Lombok. Nah ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan menjadi potensi yang sangat luar biasa apabila dikemas. Kan yang paling menarik itu bang bentuk pengemasannya. Kadang publik itu nggak menerima
kehadiran anak muda di ruang-ruang publik, bicara ini, nunjukin konsep ini, proposalnya ini, karena tidak dikemas dengan cara yang baik, pola yang sehat kayak abang, misalkan tabiat kita nih bang ya, mungkin kebanyakan ya ingin muncul sendiri bang. Jadi kalau abang kan akomodir teman-teman, kita muncul bareng. Banyak juga bang yang dia jadiin tumbal teman-temannya itu sebagai anak tangga menuju masa depan. Kira-kira gimana tuh bang? Boleh kita naik, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Oke. Boleh kita tinggi, tapi jangan teman itu kita jadikan alas kaki kita untuk tinggi, itu nggak bagus. Oke. Kalau mau baru, ya kita berbaris itu bukan dari baris depan ke belakang, tapi kita berbaris berjejeran, kita maju bareng-bareng. Kayak bersaf sholat bang. Yes. Nah itu salah satu. Akhirnya kita berjamaah. Berjamaah, maju bareng. Kalau masih berprinsip barisnya dari depan ke belakang, ya udah begitu. Pasti ujung-ujungnya apa yang ingin nggak? Ya mungkin kecapek, cuman prosesnya aduh capek. Bener. Dan kalau kita berjejer gini, kita bersaf, jalan tambah kuat gerakan. Terakhir nih bang, kita udah masuk di segmen akhir. Sebenarnya saya masih mau banyak gali nih tentang abang. Saya senang ngobrol-ngobrol juga. Oh gitu bang ya. Jadi kita udah mau masuk di segmen akhir. Kira-kira nih bang, harapannya untuk teman-teman di podcast Bicara Santai, anak muda NTB, apa sih yang harus mereka lakukan agar kreativitas ini selalu menjadi sesuatu hal yang mereka seriuskan? Kadang kan bang, hari ini kreatif, besoknya nggak kreatif, tidur nggak konsisten. Sedangkan kan dunia kreativitas ini harus konsisten bang. Bener. Nah apa yang mereka harus lakukan bang? Jadi buat sahabat-sahabat saya nih, teman-teman saya nih yang ngelihat podcast ini, yang mendengarkan kami ngobrol ya, yang baik alhamdulillah diambil, dipetik. Kalau yang ada salah saya bicara, dimohon maafkan. Ya, tapi semoga ada berkahnya, ada hikmahnya nanti. Kalau untuk teman-teman nih, bicara soal kreatif itu sekali lagi tidak ada batasan. Ya, enaknya begitu. Tidak ada kata pensiun untuk kreatif. Nah, bagaimana untuk memacu bicara soal kreativitas nih? Lihat dari sekeliling kita deh dulu gitu. Kita melihat peluang apa yang bisa kita garap. Ya. Tetapi intinya harus berkelanjutan. Jangan hanya sekali coba nggak berhasil lalu udahan lah gitu. Namanya fight itu ya benar-benar harus jadi petarung. Mental itu harus disiapin. Jangan jadi mental kerupuk. Benar bang. Kalau misalkan hanya sekali pukul ya nggak ada rasanya lah. Harus benar-benar menjadi petarung yang sangat luar biasa gitu. Nah, kalau sudah mulai berpikir kreativitas, secara tidak langsung tuh nanti akan banyak kalian mendapat ilmu di jalanan, itu luar biasa. Kalau berbicara soal kreatif, NTB ini lagi bagus peluangnya. Jangan ragu hidup di dunia kreatif, nggak akan lapar. Percaya sama saya. Oke, jadi tapi itu sorry, percaya sama Tuhan. Setelah percaya sama Tuhan, percaya konten podcast ini bahwa memang nanti ke depan ya kita akan terus mengundang orang-orang yang akan terus membagi pengalaman, berbagi informasi kepada teman-teman di podcast Bicara Santai. Saya teringat statement dari Muhammad Ali bang. Saya tidak akan bisa menjadi seorang petinju kelas dunia kalau cuman dipukul sekali di atas ring. Tapi saya dipukul, digebuk berkali-kali, bahkan pernah terjatuh berkali-kali. Nah ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika kita ingin menjadi seorang fighter, single fighter sekalipun, mentalitas itu harus kita bangun sejak sekarang. Bener. Apalagi untuk anak muda NTB. Oke bang, kita udah sangat berpuitis buat teman-teman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan abang sehat. Tapi sama-sama. Sebelum kita tutup podcastnya bang, kami dari podcast Bicara Santai punya satu souvenir bang. Oh gitu. Oke, jadi souvenir ini bentuk terima kasih kami, penghargaan kami kepada abang karena bersedia untuk berbagi pengalaman. Jadi ini bang, souvenir dari podcast Bicara Santai. Nah teman-teman di podcast Bicara Santai, ini plakat penghargaan buat Bang Chandra ya. Terima kasih banyak nih, ngobrol keren nih. Jadi ini support dari OC Plakat, Oni Kreatif, tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram. Dan khusus untuk teman-teman yang sedang KKN sekarang, ya pesan di sini nih. Kasih tahu sudah subscribe channel YouTube ini, teman-teman akan dapat diskon khusus. Wah, bisa diterima nih bang. Mantap. Terima kasih banyak. Ini luar biasa. Siap. Terima kasih. Gimana lagi bang? Ini dong. Terima kasih banyak Mi. Jangan Mi ketuaan. Terima kasih banyak bang. Mudah-mudahan nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai. Wah enggak lah. Saya siap kapan aja. Saya seneng ngobrol kok. Kita siapa tahu nanti
ada yang bisa kita kolaborasiin ke depan, ayo kita gas. Oh Gitu. siap, karena itu bagian dari kreativitas Bener. anak muda NTB. Bener, siap. Oke teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan Bang Chandra, ya tokoh kreatif Nusa Tenggara Barat, anak muda Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan kita selalu sehat, Amin. dijaga dalam sehat fisik dan yang paling penting sehat pikiran untuk terus memberikan kontribusi kreativitas untuk NTB. Mantap. Mantap. See you next time teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siap. Makasih banyak Bang. Makasih ya. Siap.